Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursia dengan NIM 002 akan mempresentasikan hasil UAS basis data dengan dosen Pak Muhammad Irfan Septiar Musti SSI MSI. Jadi pada UAS basis data ini terdapat dua soal. Yang pertama akan membuat IRD, yang kedua akan melakukan normalisasi data sampai ke pemahaman query. Masuk ke soal nomor 1, di sini ada skenario-nya. Jadi konteksnya adalah Jakarta Book, sebuah perpustakaan online yang menyediakan buku, majalah, jurnal, dan artikel. Nah, mereka ingin membuat sistem yang efisien untuk mengelola inventaris, transaksi peminjaman, dan anggota perpustakaan. Jakarta Books ini memiliki beberapa cabang di seluruh kota, dan setiap cabang memiliki inventaris tersendiri. Terdapat 5 persyaratan di sini, bisa di-pause dulu videonya untuk membaca 5 persyaratan tersebut. Selanjutnya di sini jadi entitasnya terbentuk 9, ada buku, majalah, jurnal, artikel, ini akan disebut item. Lalu anggota, transaksi peminjaman, cabang, reservasi, dan penulis. Di sini ada atribut-atributnya. Jadi buku atributnya ada ISBN sebagai primary key, judul, tahun, terbit, dan begitupun seterusnya. Nah, kardinalitas dan partisipasi, jadi ada hubungan buku dan penulis, itu kardinalitasnya one to many, di mana satu buku bisa ditulis satu atau lebih penulis. Nah, partisipasinya total karena setiap buku harus punya satu penulis. Lalu untuk hubungan anggota dan cabang, kardinalitasnya one to many, di mana satu anggota terdaftar di satu cabang bisa punya lebih dari satu anggota. Partisipasinya total di sisi anggota, jadi setiap anggota harus terdaftar di satu cabang. Lalu ketiga, hubungan transaksi peminjaman, anggota dan item, kardinalitasnya many to many, di mana banyak transaksi dapat melibatkan banyak anggota dan item. Partisipasinya total di sisi anggota dan item, di mana setiap transaksi melibatkan banyak anggota dan setidaknya satu item. Lalu yang keempat, hubungan antara cabang dan item, kardinalitasnya many to many, di mana banyak cabang punya banyak item dapat ada di banyak cabang. Partisipasinya parsial di sisi cabang, karena tidak semua cabang harus punya koleksi yang sama di setiap cabang. Yang kelima, hubungan reservasi, anggota dan item, kardinalitasnya many to many, jadi banyak reservasi dapat melibatkan banyak anggota dan item. Partisipasinya total di sisi anggota dan item, di mana setiap reservasi dapat melibatkan banyak anggota dan setidaknya satu item. Di sini ada IRD, penggambaran IRD modelnya, jadi yang kotak ini adalah entitas, jadi ada 9 entitas, yaitu buku, jurnal, majalah, artikel, penulis, anggota, cabang, reservasi, dan transaksi peminjaman. Untuk yang hitam ini adalah atribut-atribut dari entitasnya, lalu untuk yang digaris bawahi ini adalah primary key-nya. Untuk yang berbentuk seperti diamond ini adalah relasinya. Jadi untuk relasi antara buku dan penulis ini hubungannya adalah ditulis, jadi dengan hubungan one to many. Jadi satu buku dapat ditulis lebih dari satu atau lebih penulis. Begitupun untuk anggota, jadi hubungannya adalah meminjam, jadi satu anggota dapat meminjam lebih dari satu item dari buku, jurnal, majalah, ataupun artikel. Begitupun untuk cabang, cabang ini hubungannya memiliki hubungan many to many, jadi banyak cabang dapat memiliki banyak item, yaitu buku, jurnal, majalah, dan artikel. Lalu untuk hubungan antara anggota dan reservasi, jadi satu anggota dapat melakukan banyak reservasi atau membuat banyak reservasi. Begitupun untuk anggota dan cabang, jadi hubungannya one to many, jadi satu anggota akan terdaftar di satu cabang. Jadi saat anggotanya mendaftar di satu cabang, dia akan bisa meminjam di cabang yang lain. Lalu untuk hubungan transaksi peminjaman dengan anggota, jadi satu anggota dapat terlibat banyak transaksi peminjaman. Di sini ada bentuk diagramnya sama, jadi untuk yang buku dan penulis, ini hubungannya one to many, anggota juga one to many, untuk cabang ke item itu many to many, dari reservasi ke anggota itu one to many, transaksi peminjaman juga one to many. Lalu yang terakhir anggota dan cabang itu one to many. Jadi untuk yang di biru-biru ini adalah nama entitasnya, yang di dalamnya adalah atribut-atributnya. Masuk ke soal nomor 2, yaitu melakukan normalisasi database. Jadi datanya ada sebanyak 30 data. Di sini dilakukan tahap pertama yaitu 1NF, di mana sudah terpenuhi karena setiap sel dalam tabel berisi nilai atomik, nama kolomnya unik, dan tidak ada duplikat baris. Lalu dilakukan tahap kedua yaitu 2NF, di
mana syaratnya harus memenuhi 1 NF dan menghilangkan partial dependency, yaitu memastikan bahwa setiap atribut yang bukan merupakan kunci utama sepenuhnya tergantung pada seluruh kunci utama, sehingga terbentuklah 8 tabel. Ada tabel mahasiswa dengan yang kolom berwarna kuning adalah primary key-nya. Jadi terbentuk 8 tabel, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel program studi, tabel fakultas, tabel jadwal kuliah, tabel mengajar, tabel nilai, dan tabel dosen. Lalu dilakukan tahap ketiga yaitu 3NF, syaratnya harus memenuhi 2 NF dan menghilangkan transitive dependency. Artinya jika sebuah atribut tidak secara langsung tergantung pada kunci utama, atribut tersebut sebaiknya dipisahkan ke dalam tabel terpisah. Nah, setelah dilakukan analisis terhadap 8 tabel yang ada, semua tabel bersih terhadap transitive dependency, maka memenuhi tahap 3NF. Lalu tahap terakhir yaitu BCNF. Untuk memahami BCNF, kita perlu memeriksa dependensi fungsional dan mengidentifikasi kunci-kunci kandidatnya. Dependensi fungsional adalah hubungan antara satu set atribut dan set atribut lain dalam sebuah tabel. Jadi sebuah tabel dikatakan memenuhi BCNF jika untuk setiap dependensi fungsional X menuju Y, X di sini adalah kunci kandidat. Ini berarti bahwa semua dependensi fungsional harus berasal dari kunci kandidat. Dan tidak ada atribut yang bukan merupakan kunci kandidat yang bisa menentukan atribut lain dalam tabel. Nah, setelah dilakukan analisis, semua tabel sudah memenuhi BCNF karena setiap dependensi fungsional berasal dari kunci kandidat. Selanjutnya ada desain relasional, jadi ada terbentuk 8 tabel setelah dilakukan normalisasi database. Jadi untuk tabel mahasiswa, primary key-nya adalah ID mahasiswa, foreign key-nya adalah ID program studi yang merujuk ke tabel program studi. Lalu untuk tabel program studi, primary key-nya adalah ID program studi, foreign key-nya adalah ID fakultas yang merujuk ke fakultas. Lalu ada tabel fakultas, primary key-nya adalah ID fakultas. Untuk tabel mata kuliah, primary key-nya adalah ID mata kuliah. Untuk tabel jadwal kuliah, primary key-nya adalah kombinasi dari ID mata kuliah, semester, dan tahun. Foreign key-nya adalah ID mata kuliah yang merujuk ke tabel mata kuliah. Lalu ada tabel dosen, primary key-nya adalah ID dosen. Untuk tabel mengajar, foreign key-nya ada ID dosen yang merujuk ke tabel dosen, ID mata kuliah yang merujuk ke mata kuliah, semester merujuk ke jadwal kuliah, dan ID program studi merujuk ke tabel program studi. Yang terakhir ada tabel nilai, primary key-nya adalah kombinasi dari ID mahasiswa, ID mata kuliah, dan semester. Foreign key-nya ID mahasiswa yang merujuk ke tabel mahasiswa, ID mata kuliah yang merujuk ke mata kuliah, dan ID dosen yang merujuk ke dosen. Di sini ada skemanya, jadi terbentuk 8 tabel dengan tanda garis bawah ini adalah primary key-nya. Jadi panah ini menghubungkan dari berdasarkan foreign key-nya. Jadi bisa dilihat di sini, jadi ID mahasiswa di tabel nilai ini berhubungan ke tabel mahasiswa, dan begitupun seterusnya. Lalu dilakukan implementasi DDL atau Data Definition Language SQL. Di sini dibuat create table untuk 8 tabel yang ada. Untuk yang pertama ini mata kuliah, jadwal kuliah, fakultas, program studi, dosen, mengajar, mahasiswa, dan nilai. Pada create table juga dicantumkan primary key dan tipe-tipe datanya, lalu ada referensi-referensi yang berhubungan. Selanjutnya ada soal pemahaman query. Yang pertama, buat query untuk menampilkan daftar mahasiswa yang mendapat nilai tertinggi di mata kuliah algoritma, termasuk nama mahasiswa, ID dosen, dan nilainya. Query-nya sebagai berikut, jadi diselect dari tabel mahasiswa, diambil nama mahasiswanya, lalu pada tabel nilai diambil ID dosen, dan pada tabel nilai juga diambil nilainya. Dari tabel nilai di-join ke tabel mahasiswa, di mana ID mahasiswa di tabel mahasiswa akan sama dengan ID mahasiswa di tabel nilai. Lalu di-join ke tabel mata kuliah, di mana ID mata kuliah di tabel nilai sama dengan ID mata kuliah di tabel mata kuliah. Where nama mata kuliah di tabel mata kuliah adalah algoritma dan nilainya di tabel nilai itu sama dengan di-select lagi maksimal dari nilai from tabel nilai ketika ID mata kuliahnya itu sama dengan MK ID mata kuliah. Nah, ini outputnya, jadi mahasiswa yang mendapatkan nilai algoritma dalam mata kuliah algoritma tertinggi adalah Zara dengan ID dosen adalah D1 dengan nilai sebesar 91.
Lalu selanjutnya, tuliskan query yang mengidentifikasi dosen dengan jumlah mengajar mata kuliah terbanyak lintas program studi, menampilkan nama dosen dan jumlah mata kuliah yang diajar. Query-nya seperti berikut, jadi diselect dari tabel dosen, diambil nama dosen, akan di-count dari tabel mengajar, yaitu berdasarkan ID mata kuliahnya, from tabel dosen, di-join ke tabel mengajar, di mana ID dosen di tabel dosen sama dengan ID dosen di tabel mengajar. Lalu di group by nama dosen di tabel dosen, di order by jumlah mengajarnya, descending atau dari yang terbesar, lalu dilimitkan 1. Jadi diperoleh outputnya sebagai berikut. Jadi dosen dengan jumlah mengajar yang paling banyak per program studi adalah Pak Budi Santoso dengan jumlah mengajarnya sebanyak 3. Lalu soal nomor 3, buat query yang membandingkan rata-rata nilai mahasiswa antara program studi, menampilkan nama program studi dan rata-rata nilai mahasiswa di program studi tersebut. Untuk query-nya, jadi diselect dari tabel PS ini program studi, diambil nama program studinya, lalu average diambil rata-rata dari tabel nilai rata-rata nilai, from dari tabel program studi, lalu di-join ke tabel mahasiswa, di mana ID program studi di program studi sama dengan ID program studi di tabel mahasiswa. Lalu di-join juga ke nilai, di mana ID mahasiswa di tabel mahasiswa sama dengan ID mahasiswa di tabel nilai. Lalu di group by nama program studinya dari tabel program studi, di order by rata-rata nilai descending, berarti rata-rata nilai yang dari yang terbesar. Untuk outputnya, jadi nama program studi dengan rata-rata nilai terbesar adalah fisika dengan rata-rata nilai sebesar 92. Lalu yang paling kecil rata-rata nilai mahasiswanya itu di program studi ilmu komunikasi dengan nilai rata-ratanya 86,5. Selanjutnya, soal nomor 4, buat query yang membandingkan rata-rata nilai mahasiswa antara fakultas, menampilkan nama fakultas, dan rata-rata nilai mahasiswa di fakultas tersebut. Jadi untuk soal sebelumnya kan berdasarkan program studi. Nah, untuk nomor 4 ini berdasarkan fakultasnya. Jadi diselect dari tabel fakultas, diambil nama fakultasnya, average nilainya. Jadi from table fakultas di-join ke table program studi, di mana ID fakultas sama dengan ID fakultas di fakultas sama dengan ID fakultas di program studi. Lalu di-join ke table mahasiswa, di mana ID program studi di program studi sama dengan ID program studi di mahasiswa. Lalu di-join nilai juga, di mana ID mahasiswa di tabel mahasiswa akan sama dengan ID mahasiswa di tabel nilai. Lalu di group by nama fakultasnya, di order by rata-rata nilainya descending, berarti dari yang terbesar. Jadi bisa dilihat di sini fakultas dengan rata-rata nilai terbesar yaitu Fakultas Arsitektur dengan rata-rata nilainya 91,5. Untuk MIPA rata-rata nilainya 90. Nah, untuk fakultas yang paling kecil rata-ratanya yaitu di Fakultas Ilmu Sosial dengan rata-rata nilainya 86,5. Untuk soal yang terakhir, tuliskan query yang membandingkan rata-rata nilai mahasiswa di semua mata kuliah yang diajar oleh masing-masing dosen. Tampilkan nama dosen, mata kuliah yang diajar, dan rata-rata nilai mahasiswa dalam mata kuliah tersebut. Untuk query-nya, jadi diselect nama dosen dari tabel dosen, lalu dari tabel mata kuliah diambil nama mata kuliah, average nilainya sebagai rata-rata nilai. Dari from tabel dosen, kita join tabel mengajar, di mana ID dosen di tabel dosen sama dengan ID dosen di tabel mengajar. Lalu join tabel mata kuliah, di mana ID mata kuliah di tabel mengajar akan sama dengan ID mata kuliah di tabel mata kuliah. Lalu join nilai, di mana ID mata kuliah di tabel mengajar sama dengan ID mata kuliah di tabel nilai, dan semester di tabel mengajar sama dengan semester di tabel nilai. Lalu di group by nama dosen dan nama mata kuliahnya, di order by dari nama dosen. Jadi akan order by-nya default ascending, jadi dari A sampai Z. Jadi ini outputnya. Jadi untuk dosen Pak Ahmad R dengan mata kuliah Public Relation rata-rata nilainya 85. Untuk Pak Anton H, nama mata kuliahnya adalah Kimia Organik, rata-ratanya 89. Dan begitupun seterusnya sampai ke dosen Pak Tono J dengan mata kuliah akuntansi dengan rata-rata nilai 85. Dari hasil output ini, dosen dengan rata-rata nilai terbesar adalah Ibu Lisa dengan mata kuliah psikologi sosial, rata-rata nilainya adalah 93, dan Pak Lukman M pada mata kuliah makroekonomi dengan rata-rata nilainya yaitu 93.
Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.